Saya punya pengalaman kemarin SEA Games di Jakarta. Pita anyaman yang dikalungkan kepada pemenang atau medali adalah anyaman dari Flores Timur. Kalian pasti tidak tahu. Mama tahu dong? Iya. Bagaimana strategi meningkatkan penjualan hasil produksi? Jadi kita ini mulai dari dulu sampai dengan sekarang itu sudah punya strategi terkait dengan penjualan produksi. Tapi bagaimana di hari ini, di era ini, kita harus meningkatkan strategi-strategi yang sudah kita miliki itu. Kalau dulu kita belum punya sarana-sarana prasarana yang lain untuk meningkatkan penjualan kita. Tapi hari ini, mama lihat, mama yang sedang foto saya tadi, lihat, HP-nya Android keren, bagus. Tapi kalau saya, HP-nya hanya dipakai untuk cukup, kemudian dipakai hanya untuk hal-hal lain, tetapi tidak dimanfaatkan untuk bagaimana pemasaran produk-produk kita itu lebih dikenal dan diakses oleh banyak pihak. Karena kami di Dinas Perdagangan dan Perindustrian itu, kami mulai dampingi pembuatan produk sampai dengan digitalisasi produk. Kami sudah punya Ibu Jaria, supaya Ibu mungkin ke depan bisa. Setelah ini, kalau kami biasanya kami dampingi setelah pembuatan produk, digitalisasi produk, baru kita promosi. Promosinya itu melalui sarana dan prasarana. Jadi produk-produk kita itu harus digitalisasi. Jadi staf saya di Dinas Perdagangan dan Perindustrian itu masing-masing sudah pegang produk. Jadi kalau ibu-ibu yang sudah mau jual tenun, itu ada orangnya yang pegang. Dia pegang webnya, dia pegang apanya khusus. Jadi karena staf saya arahkan daripada HP-nya itu tidak ada guna, untuk menambah nilai atau poin penjualan, dia harus mendigitalisasikan produk itu di HP. Sehingga ketika dia tawaran, ada pesan dari Jakarta, misalnya Kementerian kemarin, Kementerian Kementerian Tenaga Kerja minta selempang 6.000 lembar. Nah, kalau yang seperti itu kan yang untuk selain yang punya produk, kemudian yang melakukan promosi melalui media, karena itu fungsinya digitalisasi produk. Tapi hari ini bagian dari pembicaraan kita, namun kita perlu pahami bersama terlebih dahulu berkaitan dengan strategi penjualan, maka kita perlu punya persepsi dan pengertian yang sama terkait dengan pengertian tentang bagaimana penjualan itu sendiri. Baik ibu-ibu sekalian, ada yang nona, untuk strategi penjualan ini, mari kita pahami untuk pengertiannya. Penjualan adalah proses sosial yang di dalamnya terdapat perorangan atau kelompok untuk terdapat sesuatu yang mereka butuhkan atau inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan dengan secara bebas untuk menukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Kita harus dipahami dulu. Kalau seperti ini mungkin, Pak, mau tutup tangan di mana? Kami pasti sudah tahu. Tapi biarlah mari kita ingat kembali untuk memahami pengertian ini, untuk kemudian kita geluti ke depan atau kita implementasikan pada saat kita melaksanakan kegiatan penjualan kita. Yang berikut, kalau menurut pakar ini, penjualan ialah proses di mana si penjual memuaskan segala kebutuhan dan bagaimana mengambil agar dicapai manfaat bagi penjual maupun pembeli yang berkelanjutan dan menguntungkan kedua belah pihak. Jadi kalau kita jual barang, kan saya juga punya di sana Dinas Perdagangan dan Perindustrian itu ada bidang-bidang yang jual barang kalau tidak memenuhi standar kesehatan, biasa Ibu Jaria itu yang komplainkan. Jadi kalau kita buat keripik pisang atau keripik ubi dan lain sebagainya, itu penjualan itu harus menguntungkan semua pihak. Karena saat ini kami sedang getol memperjuangkan atau mengimplementasikan undang-undang perlindungan konsumen. Mama buat abon ikan, sebentar orang datang beli perut sakit, keracunan ikan, mama kena. Itu undang-undang perlindungan konsumen. Lanjut, jadi kesimpulan penjualan, kesimpulan dari penjualan ialah proses pertemuan antara penjual dan pembeli dalam
suatu produk atau jasa yang dibutuhkan oleh pembeli. Ini kesimpulannya. Jadi jual beli itu bermacam-macam. Kalau saya tanya mama dari Adonara, saat ini kemarin kita di Peka Adonara, karena penjualan itu sudah sedemikian maju, tapi mama melihat bahwa ada peluang pasar barter di Luar Guli. Yang dari Kulit ada, yang bawa pisang tukar ikan, yang bawa kelapa bisa tukar dengan harga lain. Itu di perdagangan barter namanya. Tapi kita hari ini kita mau yang keren-keren. Gitu. Next. Baik, ini strategi penjualan. Yang namanya penjualan itu ada penjualan langsung, ada penjualan tidak langsung, kemudian meningkatkan promosi, meningkatkan jaringan atau network. Jadi meningkatkan jaringan itu biasanya kami di bidang perdagangan perindustrian menyebutnya buyers. Kalau mama buat terang bulan, ibu buat terang bulan, ya terang bulan atau pisang goreng lah, taruh pisang goreng. Ibu harus tahu marketnya. Kalau saya goreng pisang goreng satu sisir, market saya ada di mana? Itu harus dikaji dulu. Jadi kalau misalnya saya jual pisang goreng dan kemudian satu desa itu jual pisang goreng, siapa yang beli? Jadi kita harus menganalisa marketnya. Saya jual pisang goreng, maka market saya adalah anak sekolah misalnya, atau dusun ini yang biasa, atau desa ini sebagiannya makan satunya pisang goreng. Itu market saya, buyer saya jelas gitu. Jadi seperti omong yang kecil-kecil seperti itu. Tapi kalau yang besar, bapak mama yang usaha pertanian dan perkebunan, hari ini pasti mereka mencari buyers. Mente kita itu pembelinya siapa? Yang biasa kita dengar India. Tapi kemudian siapa yang urus sampai barang kita sampai India? Maka ada pengumpul-pengumpul, ada distributor yang kemudian mengantar pulaukan hasil sampai produk kita itu kemudian diekspor ke luar negeri. Maka buyer kita itu ada di Surabaya, ada di India. Seperti itu. Next. Belum. Ya. Kemudian kita juga harus menentukan segmentasi. Segmentasi, nanti kalau segmentasi, kalau mama perlu penjelasan, Ibu Jaria bisa menjelaskan segmentasinya itu seperti apa. Jadi kita harus kalau kita buat kembali contoh pisang goreng, harus dilihat. Jadi kalau kita tidak menentukan segmentasi pasaran kita, maka barang kita bisa saja tidak laku dan menjadi berbahaya. Seperti itu. Jadi perlu sekali kita menentukan segmentasi, target dan posisi pasar. Pasar itu yang namanya pasar pasti kita semua sudah tahu. Berikut inovasi penjualan. Nah ini yang mungkin nanti sebentar kita tekankan di inovasi penjualan. Penjualan butuh inovasi, ibu-ibu, nona-nona. Penjualan saat ini harus butuh inovasi. Tapi kalau penjualan yang biasa-biasa saja, ya produk kita nanti hanya dikenal. Tapi satu hal yang saya mau katakan bahwa hari ini Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi sudah mengeluarkan peraturan kita harus mencintai produk-produk kita sendiri. Kita tidak boleh membeli produk-produk dari luar. Kalau barang-barang pemerintah sekarang, misalnya Ibu Jaria mengadakan pembelian alkes, kalau beli dari luar Ibu Jaria kena. Itu teman-teman, ini juga peraturan, ini perintah. Dan ini kami Perindak sudah melakukan kampanye mulai dari 3 tahun yang lalu. Ketika kami melakukan pasar murah, kalau mama yang pernah ikut kegiatan pasar murah, pernah. Slogan saya apa? Slogan saya ketika berhadapan dengan para pembeli atau masyarakat, kita apa? Tanam apa yang kita makan, makan apa yang kita tanam. Nah itu slogan kami. Itu slogan pasar murah. Karena di pasar murah itu kami menjualkan beras jagung dari petani Flores Timur, sorghum dari petani Flores Timur, tepung tapioka dari Flores Timur. Jadi kita punya makanan atau produk-produk kita memang tidak kalah saing dengan produk-produk dari luar. Malah produk dari luar itu yang mempertanyakan kita. Maka hari ini pasti teman-teman dari Dinas Kesehatan pasti melakukan pemeriksaan terus snack-snack yang dikeluarkan barang-barang pabrikan dari sekolah dan lain sebagainya. Karena beberapa potensi penyakit atau
dampak daripada snack-snack yang pabrikan itu hari ini sudah sangat luar biasa. Maka kami dari aspek dinas perdagangan perindustrian juga mengkampanyekan produk-produk lokal kita juga tidak kalah penting atau tidak kalah sehat dengan produk-produk impor. Maka kita harus seperti ini. Kemudian kita juga harus mempunyai manajemen keuangan yang baik. Kalau kita mempunyai niat dan hari ini kita mulai, kalau saya boleh mengatakan hari ini kita pemicuan. Kalau advokasi ya terkait dengan kebijakan dan lain sebagainya. Tetapi untuk membangun mindset kita itu saya boleh mengatakan kita pemicuan. Karena menggerakkan, membangkitkan kita punya semangat untuk kemudian bagaimana ke depan kita menghadapi perdagangan dan produk-produk kita yang memang harus kita jual belikan ke depan. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan pelayanan atau service atau excellence. Itu memang namanya pembeli itu biasanya kita sebut raja ya. Nah, kalau penjual jual duduk kerku atau duduk marah-marah, mama penjual ikan juga sebentar kalau misalnya dia tidak puas diambil air ikan percik di penjual, pembeli ya sudah. Nah, jadi kalau pembeli bilang raja, maka kita penjual juga harus memanfaatkan posisi kita. Kita harus memberikan pelayanan yang terbaik, minimal senyum. Nah, itu sudah luar biasa. Nah, itu strategi daripada penjualan. Next. Jadi nanti kita bahas berkaitan dengan strategi penjualan langsung. Tujuan daripada penjualan langsung itu agar konsumen dapat langsung mendapatkan barang yang dibutuhkan dan dapat melihat secara langsung fisik barang yang akan dibeli. Seperti contoh tadi kita lihat, kalau mama tawar tomat, langsung berinteraksi dengan penjual tomat seperti itu. Beda kalau misalnya lihat di internet, kemudian kita pesan, datang barang salah atau tidak sesuai dengan yang, karena bisa saja dari kameranya itu memperindah, mempercantik, tetapi ketika kita buka COD yang biasa kita terima ternyata tidak pas. Nah, itu keuntungan dan kelebihannya. Baik, contoh penjual sayur tadi, kemudian ikan asin, penjual apa ini Pak Bob? Pentolan ini saya punya admin ini memang dia suka pentolan, jadi dia sampaikan itu pentolan. Itu pentolan apa itu Pak Bob? Pentolan ikan atau bakso? Nah ya, pentolan ikan. Mama pasti harus mengatakan pentolan ikan. Baik, terus kemudian kelebihan penjualan langsung seperti yang saya jelaskan tadi, pembeli bisa langsung mendapat barang pada saat itu juga, kemudian pembeli juga bisa langsung menerima, penjual juga bisa langsung menerima uang pada saat itu. Nah, itu berarti dengan sendirinya kebalikan daripada penjualan online atau penjualan tidak langsung. Next. Jadi tujuan penjualan tidak langsung agar barang mudah dijangkau. Ini juga ada keuntungannya. Ada keuntungan dan ada masing-masing penjualan langsung dan tidak langsung itu masing-masing ada kelemahan dan kekurangan. Kalau keuntungan dari penjualan tidak langsung itu misalnya lipstick yang kemarin mama pakai itu tidak ada di sini. Tapi ketika kita buka di internet ada di Jakarta, maka barang yang ada di Jakarta tidak mungkin kita kemudian hanya duduk di Almanis. Bisa saja penjualan tidak langsung pesan dan dia boleh datang. Kita bisa akses barang yang jauh di sana. Nah, itu keuntungannya di situ. Tetapi kelemahannya juga ada. Seperti tadi barangnya tidak cocok dan lain sebagainya. Kemudian ada sistem pembayarannya, ada yang pakai COD, ada yang pakai transfer seperti itu. Next. Baik, kemudian ada satu langkah yang perlu harus kita ingat bersama, yaitu promosi. Tadi Ibu Kadis menyampaikan promosi. Hari-hari belakangan ini, ibu-ibu, nononya, mama sekalian harus bisa melihat di Flores Timur hari-hari belakangan Pemda cukup getol untuk menyediakan event. Event itu pameran di mana-mana. Ada kegiatan di desa macam kemarin malam. Ada yang dari Nolema? Tidak ada. Tanjung Bunga ada. Ya.
Kami biasa kalau ada kegiatan pariwisata kami biasanya untuk produk-produk seperti yang ini. Ini baru-baru kami punya nilai yang sangat bagus di Jakarta Convention Center. Ini akibat dari promosi kita yang tidak henti-henti karena seluruh timur saya tahu di sana ada ibu-ibu penganyam terbesar di Flores Timur. Tapi inarnya kota sobek, sobek tidak ada, sobek tidak bawa. Saya tahu karena memang hari-hari bergelut dengan ini. Dan untuk anyaman dari Flores Timur kita patut berbangga karena anyaman Flores Timur bisa masuk go internasional. Saya punya pengalaman kemarin SEA Games di Jakarta, pita anyaman yang dikalungkan kepada pemenang atau medali adalah anyaman dari Flores Timur. Kalian pasti tidak tahu. Mama tahu dong? Iya. Anyaman kalung yang dikalungkan kepada pemenang atau yang mendapat medali adalah anyaman dari Flores Timur. Itu harus menjadi kebanggaan. Dan ketika kami bertemu di Jakarta Convention Center, anyaman dari Flores Timur diminta 1 kontainer untuk menuju ke Thailand. Tetapi setelah saya pulang, saya tanya bahwa Mas Omar ada anyaman? Ya, atau doanya. Nah itu yang susah. Ketersambungan atau sustainable daripada produk kita itu yang kelemahan kita ada di sini. Tapi produk-produk kita itu tidak kalah bersaing di dunia internasional dan sudah terbukti. Dan beberapa minggu yang kemarin, beberapa minggu lalu, saya boleh cerita sedikit Ibu Jeria, Ibu Wakil Presiden, Ibu nama siapa? Ibu Wakil Presiden, Ibu Haja, ya, Ibu Haja itu memboyong tenunan anyaman dari Flores Timur yang nilainya hampir 1 miliar untuk Dekranasda Flores Timur, untuk Dekranasda Pusat. Yang anyaman, ada yang tahu dari Renkomie, anyaman itu sudah go internasional dan sudah diundang sebagai narasumber atau instruktur menganyam di negara Ekuador. Ada yang kenal Pak Duswela? 3 tahun yang lalu dibawa oleh Ibu Julia Laiskodat ke negara Ekuador untuk menjadi instruktur mengajar kepada ibu-ibu di Ekuador bagaimana menganyam yang baik. Dusmolan Pak, bukan Duswela. Dusmolan. Ya. Ibu-ibu mungkin baru kali ini baru tahu, tetapi kami yang bekerja kemudian melakukan fasilitasi dan pendampingan, produk itu tidak kalah bersaing. Jadi itu sekaligus membangun mindset dan motivasi kita. Tapi jangan kurang hati mama-mama yang bergelut di bidang yang lain. Karena hari ini saya juga mendapat kesempatan untuk mendampingi kelompok ibu-ibu kreatif di desa yang mempunyai produk. Kemudian kami dampingi sejak awal, ini instruktur saya yang handal. Ini sarjana teknik industri yang selalu mendampingi. Dia hari-hari berada di tengah ibu-ibu dan apalagi saat ini sedang dipakai untuk narasumber di mana-mana atau instruktur di mana-mana berkaitan dengan kaum difabel. Untuk bagaimana meningkatkan produktivitas perekonomian khususnya kaum difabel. Mereka bisa menganyam, mereka bisa menanam, mereka bisa buat berbagai kegiatan ekonomi produktif yang kami dampingi. Kemudian program mereka kami libatkan di dalam event-event. Nah, salah satunya kami menciptakan event. Kemarin kami buat event di Weri, terus 2 hari lalu di Kalingu. Di mana ada kegiatan keramaian di situ, misalnya festival dan lain sebagainya, pasti produk-produk kita akan tampilkan di situ. Baik. Kemudian untuk ini maka kita perlu gencar melakukan promosi lewat media sosial yang kita miliki. Itu saya tidak perlu jelaskan lagi. Nanti sebentar kalau ada yang bertanya, Pak mau promote, mau masuk, kami punya kue mangkok ini masuk di apa itu bagaimana nanti kita pakai. Ini siap bagaimana untuk menyiapkan. Nah, ada lagi kalau misalnya ada kelompok-kelompok ibu-ibu atau ibu-ibu yang hadir misalnya, bagaimana
dia mempunyai nilai jual, maka bisa melakukan promosi melalui media sosial yang ada. Kemudian ada cara lain untuk bisa membuat orang berminat. Itu biasanya kita masuk di mall, ini hai kiri mall apa? Pasti ya. Ada yang sudah pernah masuk di mall? Nah, sudah ya. Kalau yang belum masuk mall biasanya bisa di dalam tukar juga banyak. Biasanya kalau kita masuk di mall-mall itu mereka tulis for sale, itu diskon berapa persen, diskon. Nah, itu salah satu cara untuk bagaimana caranya untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam kaitan dengan memperkenalkan produk mereka. Misalnya barangnya tidak terlalu bagus, tapi kalau dibuka diskon, maka pasti transaksi penjualannya lebih besar. Kemudian yang pertama, yang berikut adalah menyiapkan produk tester. Jadi kalau tester itu yang saat ini biasanya lebih banyak buah. Kalau di pasar baru kalau kita lewat itu biasanya buah-buahan itu memang buah-buahannya masih banyak dari luar, dari Sulawesi, Jawa. Tetapi untuk kemudian membuat pembeli kita di sini bisa menikmati, maka mereka menyediakan tes. Kalau salah, mereka bisa bukan ibu tes dulu, ini salah pondok atau salah dari mana. Menyediakan produk untuk tes. Tapi kalau baju biasanya palingannya cuma tes untuk makan. Tapi kalau tes untuk makan biasanya produk-produk makan. Lanjut. Kemudian meningkatkan jejaring network dengan cara mencari reseller atau distributor. Ini yang sudah mulai canggih. Flores Timur saat ini kita juga bingung, kemudian kadang-kadang mempunyai kesulitan karena banyak distributor yang masuk di Flores Timur atau banyak pelaku usaha kita yang menggunakan atau menentukan resellernya masing-masing. Saya kemarin kesulitan. Pernah mengalami kesulitan minyak goreng? Nah, waktu itu saya itu belum lagi melayani dari kejaksaan periksa kami berkaitan kenapa minyak goreng ini langka, kenapa gula ini naik, kenapa mau mendekat hari raya lebaran ini minyak naik ini naik. Nah, itu yang kesulitan saya kemudian menghadapi reseller atau distributor yang ada. Nah, kadang-kala kalau distributor yang masuk di pelabuhan laut itu kan gampang karena kita punya tol laut. Ada kalau tol laut itu kan saya punya kemudahan, saya tinggal kontak orang di pelabuhan, ada barang yang masuk, saya periksa, kemudian tapi kalau misalnya yang lewat pelabuhan Momere, Ende, baru datang ke sini, sudah masuk di toko, baru kita masuk, pada saat kita masuk barangnya sudah expired. Kesulitan itu, tetapi itu adalah bagian daripada strategi pelaku usaha, harus bisa menentukan reseller atau distributornya. Kalau dia tidak bisa menentukan distributornya, dia berarti hanya cuma barang kiosnya habis, dia ambil bilang, oh ya sudah. Tapi kalau dia punya reseller atau distributor, orang di Jakarta, orang di Surabaya sudah tahu. Oh, kalau saya ke Flores Timur, saya harus masuk di toko ini, saya harus masuk di kios ini. Dan untuk kita penjual, memang harus. Jadi seperti yang paling contoh paling sederhana, misalnya mama atau ibu buat kue. Setelah buat kue itu kan yang setiap hari, misalnya kalau saya di sana itu biasanya yang tetangga di sekolah pagi saya suka kue dan kue jenis ini. Jadi beli atau tidak beli pagi dia sudah antar, dan memang itu dia menentukan marketnya sendiri, dia menentukan pelanggannya sendiri. Itu juga dunia sekarang membutuhkan seperti itu. Kita lihat India itu kan yang sekarang orang Jawa biasa begitu, dia dagang pakaiannya dari rumah ibu. Ya, ibu senang kalau misalnya mas-mas Jawa kalau sudah sepatu dan lain sebagainya, itu strategi. Sambil kita ini tadi ganggu mas, itu juga bagian daripada strategi bagaimana penjual melakukan promosi terhadap produk-produk. Kemudian yang berikut adalah berkomunikasi dengan dinas terkait. Kami dinas ini kenapa kami jual kue tapi harus ke dinas pendaya produksi? Karena
Flores Timur atau di pemerintah, di masyarakat, pemerintah adalah regulatornya. Orang-orang itu paham. Jadi kalau dia jual, apa urusannya saya jual kue pisang goreng tapi pemerintah harus. Contohnya seperti tadi saya katakan, mama kalau jual pisang goreng terus adonannya tadi itu tidak bagus, dia pakai terigu atau apa yang sudah expired, orang makan kena perut kembung, pemerintah kena regulasi perlindungan konsumen. Maka semua usaha kita sekecil apapun usaha harus bisa berkoordinasi, bertemu dengan yang namanya pemerintah. Karena pemerintah agar sebagai regulator, pemerintah yang mengeluarkan peraturan seperti itu. Saya mengajak kita saat ini memang kita reformasi birokrasi, tetapi kami tidak mengklaim diri bahwa pemerintah itu selalu yang benar, tidak, tetapi sedang mereformasi diri. Birokrasi sedang mereformasi diri, sehingga semua produk atau regulasi yang dikeluarkan ini betul-betul mengikat masyarakat dan menjadi hal yang wajib ditaati oleh masyarakat. Karena kalau negara ini kalau tidak diatur dengan baik, maka memang bisa senang, hukum rimba bisa berlaku. Hari ini kasus yang paling, kalau saya tanya kasus pasti ibu-ibu semua Sambo. Ya, Sambo. Hari ini memang kasusnya hangat. Tapi apakah kita pernah berpikir kalau misalnya dia kemarin dia tetap di institusi polisi saja, pasti dia aman-aman saja. Tapi negara ini adalah negara hukum. Maka apapun terjadi, dia harus mengikuti ketentuan negara dan hukum yang berlaku. Seperti itu. Apalagi usaha-usaha kita. Jadi memang kita kadang-kadang kita menganggap itu usaha. Padahal nanti kalau misalnya ada yang mau datang, Pak Kadis, kami mau usaha ini, kami minta bantuan, cepat. Tapi kalau ketika produknya sudah jadi, terus mau datang, Pak, tolong periksa. Karena saya punya laboratorium kecil, Ibu Yaya mungkin belum pernah masuk. Lab kecil itu pengujian hanya cuma kecil saja. Dia pengujian itu kandungan air, karena ada meteorologi di sana, kandungan air dan formalin. Kecil-kecil saja untuk menguji kue-kue atau hal-hal kecil yang dibuat oleh pelaku usaha. Saya punya tenaga ini di bidang industri ini yang bahkan sampai dengan melakukan fermentasi minyak kelapa yang sedang kita betul-betulkan. Karena dia kandungan airnya sampai di mana dan lain sebagainya, dan layak kita jual ke pasar itu. Tapi memang biasanya lebih bagus beli bimoli daripada beli minyak goreng kelapa. Padahal kita dulu belum ada pabrik bimoli, pasti orang saya kalau dari Tawaliu belok gini datang jual gini pasti perebutan satu botol dan sekian. Tapi sekarang dengan adanya bimoli, tapi kita tidak pernah pikir bahwa kemudian produk-produk itu membawa, ada yang membawa manfaat, tetapi ada juga membawa malapetaka untuk kita karena barang-barang produk, barang-barang pabrikan. Baik, next. Nanti sebentar baru, saya tahu pasti ibu-ibu ini karena lihat Kadisnya ganteng pasti banyak pertanyaan. Kita akan diskusi, kita akan kupas tuntas setajam siap. Baik. Yang berikut segmentasi pasar. Ya, jadi kalau segmentasi pasar tadi kita harus bisa menentukan, maka contohnya di Flores Timur itu ibu-ibu banyak yang membeli pada sore hari. Segmentasi itu maksudnya kita menentukan time atau segmen. Kalau saya jual ikan sayur di pagi hari, itu lebih banyak laku, atau saya jual ikan sayur di sore hari di Kota Nartuka misalnya. Dia bisa menentukan segmennya. Oh, ternyata ibu-ibu yang di pasar senja itu lebih pintar menentukan segmentasi. Pegawai-pegawai dalam bukan kan pagi-pagi jam 7 mereka sudah siap ke kantor, mereka tidak repot juga ini laki-laki. Suaminya makan atau anaknya makan atau tidak, dia tidak begini karena di kantor juga kejam. Kadis-kadisnya juga mulai kejam, maka dia tidak urus begini dulu. Maka kesempatan dia beli pada sore hari, pulang kantor dia beli baru dia masuk.
di kulkas. Segmentasi itu harus kita perhatikan sebagai penjual maksudnya. Jadi kalau yang misalnya jual kue jam 8 baru antar ke rumah, mohon maaf, kan sudah di kantor. Kalau jam 5 sudah antar, pagi-pagi kan ibu masih bisa sempat bikin teh, makan kue, dan ibu antar, makan kue, baru ke kantor. Tapi kalau segmentasinya itu diperhatikan, itu juga menjadi persoalan. Yang berikut, segmentasi berkaitan dengan demokrasi. Itu contohnya berdasarkan hasil survei yang sering membeli baju tenun misalnya. Sekarang ini saya lihat ini, apalagi mendekat Natal dan Tahun Baru, nah itu sudah dengan modif-modifnya. Jadi ibu-ibu penenun itu sudah mulai berpikir, Natal tahun ini saya tenun modif apa ya? Modif apa ini? Karena yang di pasaran itu biasanya sekarang ini dia warnanya ini tapi dia harus ada merah-merahnya sedikit. Seperti itu. Jadi menentukan segmentasi itu juga sangat penting untuk menciptakan atau mendesain produk yang kita jual. Kemudian segmentasi bersifat psikologis itu contoh untuk bapak-bapak ini kebetulan dia yang buat materi, jadi dia bilang laki-laki di Flores Timur mempunyai hobi modifikasi motor. Saya punya anak di rumah ini, kalau kemarin di rumah ini kan beli motor yang dari pabrik ini supaya baik kalau sampai di rumah bapak ini harus racing dulu ya, harus bunyinya harus racing. Padahal di pabrik memang tidak bisa, tetapi kemudian ada bengkel yang menyediakan khusus produk-produk untuk sesuai dengan pilihan anak-anak muda sekarang. Seperti itu. Kemudian cuaca juga perlu kita perhatikan segmentasi. Itu seperti contoh, karena cuaca di Flores Timur itu dominan panas, maka kita bisa berjualan apa? Masa hujan kita jual es buah, ya kan? Jadi kalau malam-malam berfadu makan es bisa. Tapi kalau malam sosial ini lebih baik jalan kayak kaki daripada makan es. Oh, ya. Itu segmentasi berkaitan dengan geografis. Kita daerah-daerah iklim tropis. Jadi kalau iklim tropis, kalau di Bajawa, kalau ibu punya kampung di Desa Soko, iya. Karena misalnya pasti yang dia pasti mau makan yang panas-panas di Bajawa. Yang panas-panas. Masa di Flores Timur yang panas-panas terus. Emang ini gagu ya. Ini yang suka yang dingin atau panas? Yang panas. Atau ibu suka yang hot? Ya memang kita kalau panas tambah panas semua didih. Tapi kalau dingin tambah panas jadi ada. Next. Kemudian target pasar kita juga harus menentukan target ya. Jadi kita menjual barang produk kita harus bisa menentukan. Ini yang persoalan ini yang selalu saya kampanyekan. Mohon maaf yang dari benar. Pasar orang ini saya bangun dengan nilai harga 6 miliar. Yang luar biasa sudah modern, tetapi persoalan satu targetnya itu tidak bisa dibuat secara. Jadi yang kami buat itu ukurannya 3x3 dengan tempat penyimpanan barang itu sudah baik, tetapi karena tidak punya target, akhirnya barang belanja dari Surabaya semua itu datang teko semua di situ. Baru bilang pemerintah ini bodoh, salah. Hanya karena bank los pasar jualan hanya cuma 3x3. Itu sih gimana? Karena budaya kita pasar itulah pertemuan jodoh. Orang gunung ketemu pantai, orang pantai ketemu gunung. Jadi kalau misalnya hanya dibatasi sekat 3x3, mereka udah pusing minta ampun. Tapi desain pemerintah yang baik dan higienis daripada barang-barang keselamatan, kenyamanan, kebersihan, itu kita desain bagus-bagus. Tetapi karena budaya kita belum menerima, mestinya menolak hal-hal yang baik. Padahal nanti mereka jual sayur, datang karung sepotong atau kain meja sepotong,
Betang di lantai, di tanah, baru sayur ada di situ, bunga pepaya ada di situ. Ini kalau orang di Jakarta tuh, lihat-lihat ini kita beli makan, mau jadi sinata. Belum orang siap lewat, apalagi COVID kemarin, saya dengan Ibu Jaya itu yang dari pasar, di pasar sana itu bagi masker. Pada saat dewan berputus, kamu kerja apa? Aduh kan, sudah kerja karyawan awal. Bagi masker, mama-mama di pasar. Mereka menjajakan produk-produk yang dibeli oleh masyarakat untuk kemudian pulang rumah dan makan. Nah kalau produk mereka itu tidak bersih, sudah ada kuman di dalam, kasihan. Tapi ya seperti itu budaya. Nah, sementara kita sudah mendesain tempat jualan kita yang sudah higienis dan lain sebagainya. Karena kelas menengah ke atas pasti dia memilih biasa belinya sedikit, tetapi yang higienis, bersih dan tapi mama kita di pasar, malah pasar baru di belakang ini mereka suruh kami tendang ini, pukul tembok di bagian belakang itu supaya mereka duduk berhadap. Setiap saat duduk di atas comberan. Kita mau suruh mereka pasar sehat, tapi mereka mau duduk di atas comberan. Comberan itu ada kotoran manusia, kotoran binatang. Hal-hal kecil ini yang sangat mempengaruhi kami, khususnya bekerja di Dinas Kebakaran Perindustrian itu SDM kami sangat terbatas. Padahal kami juga sudah rekomendasi dari Dinas Kesehatan supaya di pasar, setiap pasar harus bisa menempatkan tenaga kesehatan, nakes harus ada di sana. Karena pasar modern yang kami bangun seperti di Wewadan, ada yang dari Wewadan, dari Arimala. Di sana itu kalau mama mau jual di sana itu ada bawa anak bayi bisa, karena di sana itu ada di lantai 2 itu kami sudah siapkan untuk ruang menyusui, ruang solar. Yang orang bilang pasar modern itu seperti itu. Bukan kita pakai gendong anak sementara di sini, keringat bercucuran di sini, sementara dia melayani pembeli. Seperti itu. Jadi ini hal-hal kecil yang saya biasanya kalau ada kegiatan yang namanya pelatihan pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima itu yang kami minta pelatihan bagi orang untuk kami sudah buat di bulan kita. Tapi ke depan mungkin kita berkolaborasi untuk kemudian khusus untuk mama-mama ini, apalagi ini yang saya lihat ini lebih banyak penggiat-penggiat kesehatan, kader-kader memahami betul kesehatan, sehingga bagaimana kita merubah mindset para pelaku usaha kita yang ada di pasar. Seperti itu. Next. Kemudian posisi pasar dapat dilakukan dengan cara menentukan apakah produk yang kita jual ini ada banyak orang yang jual atau tidak. Jadi kalau ada satu sudah buka konter HP, jangan sepanjang jalan protokol konter HP terus. Harus bisa dipahami. Jadi kalau ada yang sudah jual itu, kita jual yang lain. Kalau ada yang jual sudah minuman dingin di beberapa kios berdekatan, jangan sampai kita juga paling kulkas datang, kita sama jual minuman dingin. Akhirnya minuman dingin yang expirednya sudah habis pun ditaruh di dalam sampai dengan tulisan expirednya sampai hilang. Kamu tidak laku karena semuanya mau jual yang sama. Yang berikut menentukan apakah harga jual produk ini terjangkau atau tidak. Itu berkaitan dengan harga. Biasanya harga. Kalau saya jual sayur 1 ikat dengan 10.000, kapan baru saya pakai pas sayur saya ini laku. Nah, ketika kemarin di COVID itu kan mama dari Tanjung, dari seberang datang merugi 1 ikat atau potong 1 ikat, nanti jam 21 pulang juga dan tetap membawa merugi. Itu karena daya beli. Dan kami punya kegiatan pada saat seperti itu daya beli kita menurun. Kami biasanya melihat pelaku usaha itu dari menurunkan harga jualannya dengan mensupport dana suntikan untuk melakukan. Kemarin kami ada jujur saja, ada yang waktu COVID kemarin dapat uang sumbangan 1.500.000 dari saya, ada yang jualan bolu cucur, yang jualan kue di Waigurah, ada tidak? Mama
tidak dapat sepanjang jalan Waipura, kuliner dari Waipura dari kali sampai di ujung sana itu dapat suntikan dana dari saya juga. Saya kasih payung jualan, saya kasih kursi jualan. Mama dengar toh? Itu untuk kemudian kita meningkatkan daya beli, karena pada saat itu daya beli kita hancur. Maka barang kita harus mesti dijual dan harus diakses. Nah, ini ancaman terbesar kita di 2023 besok nanti. Karena ada banyak negara yang sudah mendaftarkan diri sebagai negara yang pahit, utang besar, tidak bisa produksi pertanian, sudah tidak bisa berjalan dengan baik, bisa-bisa kita tidak bisa makan. Maka produk kita tadi Pak Jokowi sudah katakan, jangan pernah ekspor keluar produk kita dan jangan pernah kita beli produk. Kita jaga tahun depan itu kelaparan yang sangat luar biasa. Kalau kita tidak perhitungkan dengan baik produksi kita yang ada. Seperti itu. Jadi kalau orang tua dulu pas saya pada pada daerah, orang tua dulu biasanya kalau lumbung sudah tidak ada, mohon maaf, tahun depan kita akan kembali ke hutan mencari makanan umbi-umbian. Bisa saja terjadi. Karena akan ada luar biasa produksi di tahun 2023 yang hancur. Seperti itu. Warning saja. Maka teman-teman dari KB juga harus kita berdampingan. Mari kita pertahankan lumbung di desa kita agar tetap full di tahun 2023. Kita lanjut menentukan apakah produk yang kita jual sudah mempunyai kualitas yang baik dan diterima oleh konsumen atau belum. Itu juga kita harus bisa melihat. Lanjut, saya berharap ini terakhir. Baik. Yang berikut, inovasi itu menggabungkan antara penjualan konvensional dan penjualan modern, melakukan penjualan berbasis komunitas, itu bisa kelompok seperti koperasi tadi. Kalau di koperasi Desa Muda saya dapat kemarin beras jamu 2 ton untuk melakukan pasar murah yang luar biasa. Saya berikan apresiasi. Di Honiyama Bapak Kamilus saya dapat 8 ton untuk melayani masyarakat di wilayah Donggala. Sementara di Solo hanya saya dapat sorghum karena memang jagungnya hampir tidak ada. Jadi saya menjual produk-produk ini untuk kemudian memenuhi kebutuhan masyarakat kita sendiri. Kemudian lanjut kita menjual produk yang tidak biasa dijual. Misal biasanya menjual soto daging sapi ya, ini Pak Bob ini menjual soto daging sapi maka bisa diganti atau ditambahkan dengan menjual soto ayam. Di sini soto ayam dan soto kambing mana yang kedua Pak? Siapa yang tahu? Soto kambing? Iya. Apalagi kalau bapak pasti makan soto kambing. Kalau dibandingkan dengan soto ayam. Kemudian misalnya biasanya menjual keripik pisang tanpa rasa, maka bisa menjual keripik pisang rasa coklat. Sekarang saya sudah lihat di Facebook itu, saya sudah melihat pisang yang goreng kemudian ada coklatnya garis-garis lagi. Luar biasa. Ini semakin ibu-ibu Forestium semakin sangat luar biasa. Itu juga bagian daripada strategi mempertahankan dan meningkatkan produktivitas. Kemudian manajemen keuangan ini yang terakhir. Uang hasil penjualan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi yang sifatnya konsumtif dulu, melainkan dijadikan modal usaha untuk melanjutkan, untuk menjaga sustainable atau keberlanjutan daripada usaha. Jangan sampai kita jual kue dapat untung hari itu, kita makan ke sana, besok kita mau jual lagi minta suami kembali lagi terigu di Indonesia. Maka kita harus bisa mempertahankan itu. Kemudian keuntungan hasil penjualan bisa disimpan atau di koperasi atau di perbankan dan lain sebagainya. Kemudian menghitung secara cermat rasio utang dan keuntungan untuk menghindari kerugian. Yang berikut, sebisa mungkin segala jenis utang yang dipakai untuk membangun usaha penjualan dibayarkan sesuai dengan tepat waktu. Itu kalau ada lembaga uang yang menyediakan modal kur itu kan, yang titip misalnya ada yang berhubungan dengan lembaga keuangan, pasti ya Bapak. Pasti. Kalau itu saya tidak perlu ajar ya, karena itu ilmunya mereka. Bagaimana cara mereka datang kemudian mama menjadi nasabah itu untuknya. Tetapi harapan kami adalah kemudian
usaha ibu mereka itu jangan terganggu dengan tumbukan hutang misalnya atau hasil, supaya usaha itu tetap berkelanjutan dan produk yang kita cari tetap ada dan standby selalu setiap saat. Kemudian yang saya tambah lagi, menghitung secara cermat rasio. Jadi ini satu hal yang luar biasa. Mohon waktu ibu, mohon maaf saya tidak pakai sarung ya. Jadi kalau ada yang pakai sarung kita itu kadang-kadang orang, kalau ibu-ibu kita itu kalau melihat misalnya orang dari luar Flores Timur menjual sarung kita dengan harga yang melonjak tinggi, sementara perhitungan bisnisnya itu salah. Jadi kita harus menghitung mulai dari pencelupan benang, kemudian pengurai benang sampai dengan setiap item kegiatan itu kita harus bisa menghitung cost yang keluar, pengeluaran, supaya pada akhirnya kita menentukan harga jual itu tidak boleh jauh melambung daripada item cost yang dikeluarkan. Proses produksinya kecil, hasil jualnya tinggi. Hukum pasar, hukum dagang tidak masuk. Orang Cina baik, no way. Si China, si bayar dia bilang, si bayar tidak masuk. Kadang-kadang orang teman-teman atau mama saya biasanya protes pandang. Lihat bule datang dari, kita tidak tahu dari mana, tapi bule pikir bilang bule itu datang ke kayak kasih, orang itu miskin di sana. Hanya karena mereka memang punya tabungan baik, tabungan yang lumayan, sehingga pada waktunya mereka jalan. Tapi jangan berpikir mereka celana pendek dan kemudian bule ini pasti saya punya sarung, saya kasih 10 juta dia mau bukan bule. Aduh Tuhan, harga pulang dia pikir, bodoh sekali mereka ini. Mereka punya harga ini, mereka dapat dari mana? Taksiran harganya mereka dapat dari mana? Nah kadang-kadang tidak memang masuk di akal. Itu yang perlu kita ingatkan. Ini saya tekankan ulang-ulang. Karena setiap item produksi kita itu kita harus hitung secara baik, termasuk minyak tanah berapa liter. Kalau kue mangkuknya 100, maka minyak tanah berapa liter, waktu yang saya jual dihitung baik-baik supaya nanti jangan sampai kue mangkuk satu ada harga 10.000. Tuh barang ini kita mau laku atau mana? Nah itu hal yang penting. Dan ini yang terakhir yang saya mau katakan, pemicuan awal. Kalau ada yang berminat, silakan datang di kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Kadis yang ganteng ini siap menunggu. Karena di sana, kalau kami tidak pindah kantor, mungkin saya bisa bawa satu bidang ke bidang yang lain untuk melihat. Khususnya mama-mama yang ini kelompok apa namanya? Kelompok pengusaha yang khusus mendukung ekonomi rumah tangga. Ya. Jadi stunting itu ada di pundak kalian, kemudian keberlanjutan usaha juga ada di pundak kalian. Saya siap menunggu kapan dan di mana yang nanti jangan hari Minggu, hari Sabtu dan Minggu hari keluarga. Jadi kalau mama datang dengan senyum yang lebar di kantor, saya siap menerima karena di sana ada bidang perdagangan itu tentang dagang tapi bukan dagang manusia, dagang. Bangun pasar, cek harian, harga dan lain sebagainya. Kemudian ada bidang industri. Industri itu yang kita ngomong banyak. Ada kue, home industri, ada industri kecil, menengah dan lain sebagainya. Sekarang kita kita di sini bisa ngomong tentang galangan kapal. Kita ngomong yang kecil, perahu, bero, white. Kemudian ada satu hal lagi, yaitu bidang meteorologi. Meteorologi tadi yang saya bilang tadi ada wilayah kecil sana. Itu untuk ukur daging. Mama biasanya beli itu tapi kamu ukur pakai apa? Pakai kilo ya? Kalau saya ukur kalau setengah kilo. Ini saya punya alat. Jadi peralatan timbang kita semua yang memiliki kios, yang memiliki toko kios dan memiliki alat timbang harus kami yang tera ya? Karena undang-undang perlindungan konsumen. Kalau beli gula di sana, sekarang konsumen sudah pintar. Dia beli di sana gula 1 kilo, dia dapat timbang di tempat lain. Kalau kurang dia bisa tutup di sana, ibu kan? Karena undang-undang perlindungan konsumen. Dan untuk menentukan takaran itu ada pada kami. Apakah dia sudah bermain di kilo atau kami menjadi culas dalam kilo? Karena itu ada di bidang meteorologi. Kami saat ini sedang BBM naik, maka kami sedang melakukan tera di SPBU Wewerang. Beberapa hari lalu saya di Wewerang. Hari ini di beberapa SPBU di sini, kemudian
ini demi sepintas perkenalkan dunia pariwisata atau perindustrian dan perdagangan. Mungkin hanya itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita akan berkembang pada saat diskusinya nanti. Terima kasih dan selamat.